Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rizal dalam Jackpot Beduk Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam episode 3 yang akan membahas tentang menuai prestasi dengan istiqomah dalam menuntut ilmu. Sudah hadir di studio Al-Ustadz Angga Kausar Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali ini, minggu ketiga puasa tapi masih cerah. Ini, Alhamdulillah Mas Rizal. Ini sahurnya berarti banyak Ustadz, atau gimana Ustadz? Sahurnya yang penting semangat. Sahur dengan semangat begitu ya Ustadz ya. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Keluarga di rumah juga sehat ya? Keluarga Insyaallah sehat. Ya, yang kecil juga mulai belajar puasa. Mulai belajar puasa setengah hari, Ustaz? Setengah hari. Kita bilangnya yang penting puasa. Yang penting puasa ya. Ya memang harus dibiasakan dari kecil ya, Ustaz ya. Betul. Ada protes nggak anaknya ketika disuruh puasa? Awalnya ya, awalnya gitu. Ya protes itu karena nanya terus kan, kapan bukanya? Ya kalau nggak kuat buka aja Bang, saya bilang. Tapi habis itu puasa lagi. Kayak lagu itu ya, ada anak bertanya pada bapaknya. Bimbo. Tahu nih sekarang mungkin pemirsa ada beberapa juga yang nggak tahu tentang lagu itu ya. Tapi dulu zaman kita. Nanti kita kayaknya selevel nih. Seumuran gitu ya. Ya Ustaz, jadi hari ini kita akan membahas tentang keilmuan gitu ya. Bagaimana caranya kita istiqomah dalam menuntut ilmu khususnya. Ya. Nah, dalam menuntut ilmu itu apa sih Ustaz yang yang bisa di-share dari Ustaz terkait dengan perspektif Islam pada keilmuan tersebut Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam perspektif kita, khususnya di umat Islam, umat Muslim itu, kalau kita berkaca kepada Quran maupun hadis, ini banyak sekali. Mulai dari Qurannya banyak sekali ayat berkaitan dengan ilmu, kemudian juga dengan hadisnya pun sama. Sehingga kalau kita melihat Islam ini sangat peduli bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, salah satunya adalah yang menyatakan bahwasanya menuntut ilmu wajib itu Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib, wajib bagi umat muslim. Muslim ini berarti umat Islam. Ya, dia sebelum beriman, yang penting dia Islam, dia wajib untuk menuntut ilmu. Kemudian kalau dari Qur'annya sendiri, Allah sendiri itu menginginkan untuk orang Islam itu dia berilmu. Seperti contohnya wahyu pertama dari Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Allah itu adalah surat Al-Alaq ya. Ayat 1-5 yang pertama itu adalah Iqra, baca. Baca di sini berarti memang memperhatikan bahwasanya dengan membaca kita mengetahui sesuatu. Dengan mengetahui sesuatu berarti kita mempunyai pengetahuan tambahan dan lain sebagainya. Artinya disitulah makna kita diminta oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu. Juga dari surat At-Taubah ayat 122 itu yang di situ ada kata-kata liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim waliyatafaqahu fid din. Nah, itu ayat surat At-Taubah ini menyatakan bahwasanya tidak semuanya, karena pada zaman dulu Rasulullah itu dengan para sahabat itu masih berperang ya, melawan orang kafir dan lain sebagainya, perang fisik dengan nyata gitu. Tapi di situ Allah sudah menyatakan tidak perlu semuanya kalian itu pergi ke medan perang. Ada sebagian yang memang diminta untuk tinggal di desa-desanya. Untuk apa? Untuk tadi sebagai nanti kalau pada saat mereka yang dari perang itu pulang, ada yang memberikan pengetahuan tambahan nanti dan lain sebagainya. Itu yang diminta sama Allah. Sehingga Islam ini sangat memperhatikan, khususnya bagi para penuntut ilmu. Gitu. Jadi dan juga banyak sekali kelebihan ataupun kalau mungkin bahasa dari
dari perbankan mungkin ada profit benefit begitu ya. Jadi ada profit dan benefit dari para penuntut ilmu. Salah satunya adalah yang pertama itu bagi para penuntut ilmu dia termasuk dalam golongan fisabilillah. Fisabilillah ini berarti selama dia menuntut ilmu dia berada dalam fisabilillah, kalaupun terjadi sesuatu yang nauzubillah, misalnya sampai wafat dan lain sebagainya, dia dipastikan berada dalam keadaan fisabilillah. Yaitu ayat hadisnya dari Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, dia berada dalam fisabilillah sampai dia kembali lagi ke rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keunggulan dari para penuntut ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat barang siapa orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Ini diangkat derajatnya, sehingga kalau kita implementasikan dengan konteks kita dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita merasa kehidupan kita masih gini-gini aja, kita ngerasa kok hidup kita kok kayaknya nggak berubah-berubah begitu ya, sehingga ini perlu dinaikkan derajatnya. Cara utamanya juga kita berkaca di ayat ini, berarti kita harus menuntut ilmu, tambah diri kita dengan ilmu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dimudahkan langkahnya menuju surga Allah. Jadi orang menuntut ilmu menuju surganya itu lebih mudah daripada orang lain. Hadisnya yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga tadi. Nah, ini ada 5 ya, tadi baru ketiga. Kemudian yang keempat, orang-orang yang menuntut ilmu itu dilindungi oleh malaikat. Nah, ini hadisnya banyak. Di sini cuma saya bacakan artinya saja, agak panjang. Saya bacakan artinya saja. Ini hadis sahih dari At-Tabrani, bahwasanya selamat datang wahai penuntut ilmu, kata Allah. Sesungguhnya penuntut ilmu itu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk malaikatnya sehingga mencapai langit dunia. Sebab apa? Sebab malaikat itu cinta kepada mereka, kepada ilmu yang dipelajarinya. Jadi di sini banyak sekali keunggulan ya bagi para penuntut ilmu. Ini saya rangkum saja, baru dapat 5, sebenarnya masih banyak lagi. Yang terakhir itu, bagi para penuntut ilmu ini mendapatkan sukses di dunia dan di akhirat. Dan ini mungkin konteksnya lebih pas dengan materi kita hari ini. Sukses dunia akhirat. Ini hadis Rasulullah. Untuk rujukannya, yaitu Rasulullah bersabda, man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan dunia, pakailah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mencari akhirat, cari juga dengan ilmu, dapatkan dengan ilmu. Dan yang terakhir, wa man aradahuma, barang siapa yang mau kedua-duanya antara dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Maka carilah atau gapailah dengan ilmu. Sukses dunia akhirat gapai dengan tadi ilmu tadi. Ya, itu Mas Rizal. Tentang ilmu gitu ya. Kalau kita dulu metodenya mungkin masih ada pengajar, ada murid atau yang diajar gitu ya. Kita pun hadir secara fisik ke tempat tersebut gitu. Gimana tentang adab menuntut ilmu ketika kita di zaman modern sekarang? Kan ilmu itu tidak melulu tentang yang sifatnya formal. Hal yang benar-benar diajarkan terus kita serap itu bukan seperti itu aja kan ya. Tapi ketika sifatnya tutorial gitu ya. Kalau sekarang ini kan mudah sekali gitu mendapatkan ilmu dari YouTube gitu ya, atau dari Google, bahkan kita tinggal ketik keluar gitu ya. Gimana pertama terkait dengan adab sebagai kita orang yang mau menuntut ilmu, dan juga bagaimana orang yang men-share ilmu itu tuh mendapatkan pahalanya, Ustaz, gitu. Apakah ada
ada kajian tersendiri gitu ya. Ketika kita misal saya sebagai penulis gitu ya, terus saya tulis yang kira-kira bermanfaat untuk orang-orang di luar sana gitu ya. Nah itu bagaimana pertanggungjawaban amalnya, Ustaz? 2 itu dulu aja. Iya. Tadi yang pertama Mas Rizal tentang adab menuntut ilmu ya. Ini sebelum kita pakai dalil apa-apa gitu ya, saya pernah diingatkan oleh salah satu kiai besar, Pak Kiai Hasan. Saya waktu itu menghadap beliau nanya kepada saya, kamu santrimu berapa? Katanya. Santri saya kurang lebih ada 400 kiai. Oh itu banyak itu. Sekarang pertanyaannya, kamu mengakui santrimu 400 iya, tapi apakah santrimu mengakui dirimu adalah sebagai kiainya? Katanya. Saya berpikir dalam saat itu, berarti ini salah satu bagian daripada supaya ilmu itu mutawatir, artinya ilmu itu bersanad sampai kepada ininya. Perlu memang kita mencari tahu, artinya dalam kita menuntut ilmu itu guru tadi apakah kita diakui sebagai murid atau kitanya pun mengakui beliau adalah guru saya, itu secara kesanatan perlu. Tapi tentunya dengan zaman sekarang ini, yang dulu zaman saya memang betul Mas, kita kemana-mana bawa buku gitu kan. Kalau mau cari ilmu ya cari buka buku, karena nggak ada tuh namanya handphone ini segala macam, sulit. Dan kalau sekarang itu memang sudah relatif lebih mudah, dan kita ya yang harus pinter-pinter memang. Adabnya itu berarti begini, selama kita niatnya memang untuk menuntut ilmu dan itu tidak merugikan orang lain. Dalam artian di sini mungkin pada saat kita sudah menambah ilmu kita pun tidak menjadikan golongan tertentu itu salah, begitu ya mungkin ya. Itu baik insyaallah. Gitu. Mana memang kita nggak bisa menahan perkembangan zaman. Kalau kita memang harus tadi menuntut ilmu langsung kepada guru misalnya segala macam, bagaimana nasibnya orang yang sudah bekerja. Sedangkan tuntutan ilmu tadi yang saya sampaikan di awal itu kan wajib. Jangan sampai berhenti gitu ya. Nah, salah satunya mungkin lewat itu media tadi, elektronik dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita niatnya memang untuk niat baik gitu. Bukan untuk gagah-gagahan. Apalagi untuk ini saya nggak suka dengan ini, saya mau counter omongan dia, mau cari ini aja ya, buat debat aja. Itu nggak boleh ya, itu lebih baik kita hindari yang seperti itu. Memang murni kita untuk nambah ilmu, insyaallah itu manfaat. Dan itu yang kedua nih, saya masuk ke pertanyaan yang kedua, apakah dengan tadi kita tidak bertemu, kemudian saya belajar dapat ilmu dari seseorang yang saya tidak kenal, apakah seseorang tersebut mendapatkan pahala jariah? Iya, insya Allah mendapatkan pahala jariah. Dari mana ininya? Saya langsung masuk ke hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sahih, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika seseorang itu wafat, anak Adam itu wafat, itu terputus semua amal kebaikan, terputus semua amal yang pernah dikerjakan, kecuali 3 perkara, illa min salasin. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Walaupun dia sudah meninggal, tapi selama dia hidupnya dia mempunyai amal sedekah jariah itu, insya Allah pahalanya terus mengalir. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah ini bermanfaat. Selama ilmu yang pernah kita berikan itu kemudian bermanfaat untuk orang lain dan itu terus diamalkan, ada yang mengamalkan, ada yang mungkin mempelajari dan lain sebagainya, itu akan terus mendapatkan pahalanya kita sebagai tadi sampai ke mana di akhirat nanti kita terus mendapatkan pahala tersebut. Kemudian yang terakhir, waladun soleh yad'ulah, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga sudah pasti Mas Rizal sebagai penulis di dalam tulisannya itu terdapat hikmah, terdapat kebaikan, terdapat sesuatu yang memang bisa diamalkan dan digunakan oleh orang lain untuk kebaikan. Insya Allah selama buku itu misalnya masih ada, tetap Mas Rizal itu mendapatkan pahala tadi yang mengalir. Gitu kira-kira. Berarti Allah itu adil ya, gitu ya, sangat adil ya. Ketika kita memang ikhlas dalam memberikan sesuatu, pasti ada ganjarannya gitu ya, Ustaz ya. Saat lanjut Ustaz. Jadi
kalau saya pribadi kan sebagai pekerja gitu ya. Kalau tadi ada waktu-waktu mungkin yang harus kita alokasikan untuk menuntut ilmu. Nah, bagaimana cara sebagai pekerja itu tetap mendapatkan ilmu yang baik, Stan? Ya. Baik. Kalau ini menurut pandangan pribadi saya sih. Jadi memang kita khususnya yang sudah berkeluarga apalagi gitu ya, tuntutan untuk tanggung jawab terhadap keluarga ini besar. Sehingga sebagai pekerja tadi bukan terkekang, artinya memang waktunya itu sudah dialokasikan untuk pekerjaan. Betul. Dari jam 8 sampai jam 5, kemudian kapan kita belajar dan sebagainya. Tapi yang perlu kita pegang pertama kali adalah bahwasanya tadi dari keunggulan-keunggulan para penuntut ilmu itu kita bisa pegang salah satunya. Misalnya, saya yakin kalau saya nuntut ilmu itu saya masuk surga. Itu harus kita pegang dulu. Dalam diri kita harus punya keyakinan itu. Sehingga pada saat kita memang ingin menuntut ilmu tapi waktu yang tidak ada, insya Allah nanti Allah kasih jalan itu. Mungkin malam misalnya kita mungkin capek awal, tiba-tiba kita udah santai di rumah sebentar, tiba-tiba ada keinginan untuk menuntut ilmu, kita buka Google mungkin, kita buka buku dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi ada keinginan di dalam diri kita niat, untuk, ya, ada niat, betul-betul niat kita memang untuk menuntut ilmu. Sebab menurut kaulnya ulama, ya, artinya perkataan para ulama itu, uttubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Artinya tidak ada batasan waktu. Selama kita hidup, gitu ya, tidak ada batasan waktu kapan kita terakhir untuk menuntut ilmu, itu tidak ada. Batasannya hanya kematian tadi, sampai ke liang lahat tadi. Walaupun kita sudah kakek nenek misalnya, tapi di situ ada buku yang bisa kita baca, kita bisa dapat ilmu dari situ. Itu artinya menuntut ilmu juga. Insya Allah di situ pun masih mendapatkan tadi keunggulan-keunggulan para penuntut ilmu tadi. Salah satunya menuju surganya Allah dengan mudah. Salah satunya juga kita masih dalam fisabilillah dan lain sebagainya. Nah, Ustaz, kadang juga kita suka ngelihat gitu ya, ada beberapa orang di platform-platform internet gitu ya, banyak bicara tentang suatu keilmuan, tapi orang ini terkesan ria gitu ya. Ria itu berarti gak menerima pandangan orang lain, gak menerima kritikan gitu ya. Gimana, Ustaz, cara kita menjauhkan diri dari sikap-sikap seperti itu di dunia ini, Ustaz? Memang itu godaan orang berilmu. Ada yang sudah S1 menganggap dia paling hebat kalau melihat masih SMA. SMA, betul. Ada yang sudah S2 melihat S1 biasa aja, S1. Nggak bisa apa-apa mungkin gitu ya. Bahkan sudah S3 pun masih begitu. Sampai profesor misalnya gitu. Menganggap yang tidak selevel dengan dia itu ya masih belum setingkat dengan dia gitu ya. Kita harus istiqomah dalam pendirian kita tuh, tetap harus minta hidayah dari Allah. Supaya apa? Supaya kalau kita punya ilmu itu yang bermanfaat, bukan ilmu yang malah menjatuhkan kita. Kita ini pastinya banyak kekurangan. Allah juga bilang sama kita itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Saya itu turunkan ilmu di dunia ini, itu cuma sedikit sekali, kata Allah. Sampai profesor, kalau menurut dia itu dia sudah paling tinggi, dia belum dapat ilmu sedikit pun menurut Allah gitu ya, hanya sedikit sekali. Gitu. Jadi apa yang harus kita sombongkan, apa yang harus kita bangga-banggakan kalau kita sudah punya ilmu? Justru dengan kita mempunyai ilmu, biasanya orang yang betul-betul berilmu dan dia paham apa makna daripada dia, kalau diri dia itu berilmu, niscaya dia akan lebih tawadhu, akan lebih tunduk gitu ya, dia rendah hati dan lain sebagainya, sifat-sifatnya itu. Sebab semakin dia mencari tahu, semakin dia tidak tahu apa-apa. Itu biasanya orang yang sudah tinggi dia ininya. Karena memang ilmu tidak pernah habis. Tadi Allah bilang, saya cuma sedikit kok. Bagaimana kalau kita bisa dapat sekian persennya ilmu Allah? Itu mungkin kita sendiri juga belum tentu sanggup gitu ya. Ya mudah-mudahan kita berilmu tapi kita lebih bijak. Amin.
ini kita balik ke konteks keilmuan gitu ya. Ada kalanya kita fasenya itu jenuh. Namanya juga manusia ya, sifatnya pasti fluktuatif gitu ya. Ada kalanya kita merasa puas. Ada kalanya kita merasa bosan terhadap menuntut ilmu. Gimana Ustaz caranya kita supaya terus istiqomah dalam menuntut ilmu, Ustaz? Iya. Saya mau cerita tentang pengalaman pribadi ya. Boleh, Mas Rizal, boleh, dari konteksnya dari pertanyaan ini sepertinya pas gitu ya. Boleh, Ustaz. Awal saya di pondok 6 tahun. Dari mulai SMP sampai SMA. Lulus, saya kuliah di bukan berseberangan dari yang awal saya dari SMP SMA di pondok gitu ya. Saya masuknya ke teknik. Saya masuk ke teknik. Dan saat itu waktu saya lulus dari pondok itu saya pernah niat gitu ya. Saya nggak mau lagi ke pondok. Sudah cukup lah gitu ya. Saya 6 tahun di pondok dengan segala dinamikanya ya, kita tahu lah pondok gitu kan ya. Makanya saya ngambil teknik dan lain sebagainya. Kemudian begitu perjalanannya sampai kerja, sampai karir dan lain sebagainya, rupa-rupanya ada titik jenuh di situ. Saya dapatkan. Tadi Mas Rizal sampaikan tadi, titik jenuh itu menghampiri saya itu sehingga saya mau cari apa di dunia ini. Sebab semuanya ini kan titipan. Dari Allah itu titipan. Masa kita berusaha setengah mati, kita habiskan hidup kita di dunia hanya untuk mengejar titipan yang Allah kasih ke kita. Saya perlu sesuatu yang abadi nanti, bekal saya untuk di akhirat. Dan saya paham saat itu. Saya paham ke diri saya sendiri. Saya banyak kekurangan, dosanya pun banyak dan lain sebagainya. Dalam satu sisi saya perlu percepatan tadi. Gimana caranya kalau saya ini istilahnya tidak punya umur saya pendek misalnya begitu, tapi saya bisa tetap masuk surga istilahnya, itu gampangnya begitu saya mikir waktu itu. Dan saya mengamalkan tadi yang idza mata ibnu Adam tadi, 3 amalan yang tidak terputus kalau dikerjakan. Ya, sedekah jariyah, ilmu manfaat, kemudian anak soleh. Ya saya patokan ini aja. Khusus untuk yang kedua, ilmu yang manfaat. Dengan ilmu saya akhirnya saya bismillah, kebetulan juga istilahnya saya jodoh di pondok gitu ya. Saya masuk pondok, saya menyatakan saya siap mengamalkan ilmu saya untuk pondok. Sehingga saat jenuhnya tadi datang pun saya berkaca ke hadis ini, insya Allah mudah-mudahan saya masih tetap bisa dapat ilmu jariyah tadi begitu. Ya, tapi memang ada perbedaan. Kalau misalnya yang kita kejar secara materi di dunia ini, sebenarnya sahabat Rasulullah itu kan sudah memperlihatkan ya. Mulai dari Umar bin Khattab saat itu dan Abu Bakar itu mengambil khalifah, berbagai pemimpin gitu. Porsinya diambil sama beliau itu. Kemudian dari Utsman, dia dari sisi kekayaan, harta diambil porsinya dari sisi kekayaan. Hartanya saya kejar istilahnya begitu. Tapi bukan untuk sendiri pribadi, untuk kemajuan umat Islam. Kemudian Ali melihat saat itu untuk pimpinan sudah diambil Ali. Untuk ini sudah diambil kan. Ali, saya ambil ilmu, kata Ali. Dan memang passionnya Ali di situ. Ali bin Abi Thalib di situ dia passionnya. Sehingga ilmu yang saya kejar untuk bisa mempertahankan eksistensi Islam. Gitu. Dan seterusnya. Dan sehingga untuk dalam hal kita konsistensi dalam menuntut ilmu ini, tadi yang saya sampaikan itu tidak perlu, dan saat sekarang itu memang lebih relatif lebih mudah melaksanakannya. Tidak perlu tatap muka istilahnya, kita dapat ilmu dari buku, bisa dari gadget dan lain sebagainya. Itu saya pikir jangan pernah berhenti. Ilmu itu kan tidak hanya untuk ilmu duniawi ya, ilmu akhiratnya kita tuntut juga, kita cari apa saja yang bisa kita dapatkan. Kita belum tahu yang ini, kita cari lagi, sehingga tidak pernah putus kita menuntut ilmu gitu. Kalau pada saat jenuh, apakah itu pertanda Ustaz bahwa
sebenarnya ilmu yang kita miliki itu harus di-share lagi ke orang lain. Pertanda dari Allah, kamu sudah banyak menuntut, sekarang kamu saatnya memberikan. Ada nggak sih Sat kayak gitu Sat? Iya. Nah ini menarik ini tanyanya. Ini yang sering saya sampaikan ke santri ya. Santri. Di kita itu ada program pengabdian. Jadi pada saat lulus SMA, kelas setingkat SMA itu, mereka para santri ini diwajibkan untuk mengabdi 1 tahun. Mengabdi 1 tahun. Awalnya banyak protes. Kenapa? Saya kan rugi umur. Harusnya yang seumuran saya itu sudah pada kuliah. Saya tidak kuliah, malah harus mengabdi lagi 1 tahun. Konteksnya di sini adalah memberi. Memberi itu adalah sebuah kekayaan yang kita miliki. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa memberi, itu berarti kita masih mempunyai kekayaan. Kemudian yang kedua, dengan memberi itu berarti kita mempraktekkan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwasanya al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita tidak bisa beri pakai harta, kita beri pakai ilmu. Ini saya ajarkan ke santri-santri, sehingga kalian itu justru kalian ini orang-orang yang mulia. Pada saat orang sekarang banyak yang lebih ke arah transaksional. Kalau saya mau memberi kalau saya dapat sesuatu, itu banyak sekarang. Saya mau melakukan itu kalau saya dapat imbalan, itu banyak sekali. Tapi kalian ini tidak. Saya bilang, kalian hanya give and give. Tidak ada give and take atau take and give, itu nggak ada. Hanya give saja. Saya bilang ke mereka, disinilah diuji keikhlasan kamu, saya bilang. Tapi justru dengan kita memberi itu, dengan kita ikhlas memberi, di situ terbuka. Apalagi kalau kita mau mempraktekkan ilmu kita, khairut ta'allumi at-ta'lim katanya. Sebaik-baiknya belajar adalah dengan mengajar. Iya, kita tidak tahu pada saat kita mau mengajar, kita baru bisa buka buku biasanya gitu. Oh begini caranya. Begitu mengajar kita terbuka sendiri. Oh ternyata begini ilmunya. Oh gitu. Ternyata itu yang paling baik ternyata. Nah, alhamdulillah juga kita sebentar lagi akan launching learning center. Alhamdulillah. Jadi ini bentuk upaya Bank DKI untuk terus mencerdaskan karyawan-karyawan gitu ya, supaya bisa lebih manfaat untuk masyarakat luas juga gitu. Jadi teman-teman mohon doanya juga, nanti akan di launching learning center Bank DKI gitu. Boleh Ustadz, sebelum kita akhiri acaranya, Ustadz mungkin ada penutup Ustadz? Kira-kira? Baik, makasih Mas Rizal. Saya ini untuk pengingat pribadi sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadisnya tadi yang sudah disampaikan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Kalau kita sudah meninggal, terputus semua amal kita itu kecuali 3 saja. Harta tidak termasuk, anak pun tidak termasuk, tapi termasuk kalau anak yang seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kita banggakan di dunia ini, sebagian besar itu semua kita tinggalkan. Rumah kita tinggalkan, istri yang cantik pun kita tinggalkan. Sehingga rasa-rasa ini nggak ada yang kita bawa, kecuali yang 3 amal tadi. Yang pertama tadi sedekah jariyah. Islam menganjurkan kita untuk kaya. Kalau bisa memang kaya. Supaya apa? Lebih banyak manfaat daripada kita miskin. Kalau kita kaya, manfaatnya bisa untuk orang lain. Kita bisa sodako, kita bisa, termasuk yang pertama tadi, sodako jariyah. Gak punya harta, lantas bagaimana? Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bi. Kita nggak punya harta, tapi kita pengen tetap kita supaya bisa dapat pahala terus mengalir, itu bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, jangan pelit. Ilmu yang kita miliki, walaupun sedikit, walaupun hanya mengajarkan 1 ayat saja, kata Allah, ajarkan. Dan ada pepatah bijak bilang, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Sehingga anak kita itu, kalau anak kita belajar kepada ibu itu adalah guru yang pertama, sekolah yang pertama. Sehingga ibunya ini juga harus kita bekali dengan ilmu yang baik untuk bekal anak kita nanti. Tujuannya tadi supaya ilmunya bermanfaat. Kalau kita wafat, ilmunya itu tetap diamalkan sama anak kita.
Bayangkan kalau kita ajarkan Bismillah saja misalnya, apalagi kalau sampai Al-Fatihah gitu ya, kita ajarkan kepada anak kita itu selama hidupnya dia sholat, dia mengamalkan Al-Fatihah itu pahala terus ngalir kepada kita itu. Saya selalu pesan kepada orang tua, kalau bisa yang mengajarkan Bismillah itu adalah orang tuanya sendiri. Sebab itu kepake terus sama anak itu. Ya, insya Allah sama cucu dan terusnya. Kemudian yang ketiga, awaladun soleh yad'ulah, atau anak, tapi anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebab anak ini nanti terbagi dua, ada yang bisa menjerumuskan orang tuanya, ada juga yang sebagai penyelamat orang tuanya nanti di akhirat nanti. Yang penyelamat tadi adalah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Saya selalu berpatokan seperti ini, sehingga saya mengajak untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua, mari sama-sama kita pergunakan hadis ini dengan sebaik-baiknya. Yang punya anak ajarkan supaya dia menjadi anak soleh. Yang punya harta keluarkan sebagian hartanya untuk kebaikan, sebagai amal jariah tadi. Yang punya ilmu, gunakan ilmunya supaya bermanfaat nanti. Itu saja Mas, kira-kira dari saya. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya yang Sama-sama. banyak sekali ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah juga dari Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Pada kita semua dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Benar alamin. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saksikan terus Jackpot Beduk Ramadan setiap jam 4 sore di akhir weekday sepanjang bulan Ramadan. Dan jangan lupa untuk mengikuti kuis di akhir acara. Dan bagi pemirsa yang sudah mengikuti kuis di periode sebelumnya atau di episode sebelumnya, dapat melihat pengumuman pemenang di akhir video. Kemudian jika pemirsa masih memiliki kelapangan rezeki, bisa bersedekah atau berinfak lewat QR yang ada di layar kaca pemirsa. Saya Rizal pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.